Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku yakin yang sedang menonton video kali ini pasti sudah memiliki akun media sosial di platform tertentu, bukan? Nah, di video kali ini saya pikir sangat bermanfaat banget buat kalian yang sudah memiliki akun media sosial. Karena sekarang media sosial tidak hanya digunakan ataupun dipakai untuk sekedar sarana rekreasional ataupun tempat bersosial saja, akan tetapi bisa dimanfaatkan hal-hal yang lainnya, tentunya gak kalah penting yang bisa kamu kembangkan dalam karirmu ataupun kehidupan kamu. Mendengar tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang, mungkin kalian sudah tidak asing lagi gitu, yang dimana ketika tadinya kita melakukan interaksi dengan seseorang itu kita melakukan secara face to face ataupun secara langsung, dan sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sekarang kita bisa melakukan interaksi secara langsung, secara real time, tanpa adanya batasan waktu, wilayah, dan ruang gitu, yang dimana ketika kita melakukan interaksi tersebut, kita bisa memanfaatkan platform ataupun media sosial tertentu, entah itu secara interaksi personal ataupun secara interaksi publik gitu ya guys ya. Jadi ada salah satu seorang dosen yang mengajar saya di kampus gitu. Nah, dia menceritakan bahwa pengalamannya dia ketika menjadi seorang HRD, ketika dia ingin melakukan rekrutmen karyawan baru. Nah, dia itu yang menjadi bahan pertimbangan utamanya itu adalah akun media sosial, yang dimana dia melihat media sosialnya, entah itu Instagram, Facebook, Twitter. Nah, itu dia melihat bagaimana kerapihan, terus postingannya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan postingan tertentu di media sosial, itu akan mencerminkan diri kita itu seperti apa di media sosial itu, dan nantinya orang lain akan membuat ataupun melakukan sebuah persepsi. Nah, oleh karena itu ketika kalian melakukan postingan media sosial itu harus dipertimbangkan dengan baik ya. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan postingan media sosial itu seperti halnya kurang mencerminkan tentang diri kita, itu akan membuat persepsi orang lain berbeda. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan bagaimana sih melakukan personal branding di akun media sosial kalian ya guys ya. Oke, apa itu personal branding? Nah, salah satu pengusaha terkaya di dunia yaitu Jeff Bezos mengatakan bahwa personal branding adalah apa yang dikatakan orang lain tentang kamu ketika kamu tidak ada di ruangan tersebut. Nah, contohnya seperti halnya saya adalah seorang mahasiswa. Ketika saya berada di ruangan kelas di kampus, mungkin orang akan mempersepsikan bahwa saya itu seorang mahasiswa. Tetapi kalau di luar ruangan itu belum tentu, karena ketika orang menilai ataupun mempersepsikan seorang itu tergantung dari perilakunya tersebut gitu. Nah, jadi personal branding adalah cara untuk memasarkan diri kalian ke orang lain atau ke halayak ramai gitu, baik di media sosial ataupun di media secara kehidupan real life ataupun nyata. Nah, persepsi orang lain adalah personal branding yang kamu miliki. Nah, jadi ketika kamu mendengar ataupun menilai seseorang melalui persepsinya, nah itulah personal branding yang kamu miliki. Nah, dalam persepsi orang lain tentu tidak ada yang semuanya baik, pasti ada yang buruknya. Tergantung kita membrandingkan diri kita ke halayak ramai gitu. Lalu apa sih manfaat dari personal branding? Nah, yang pertama yaitu menyesuaikan persepsi orang lain terhadap dirimu. Nah, jadi ketika kita memanfaatkan personal branding, kita dapat menyesuaikan persepsi orang lain terhadap diri kita sendiri gitu, supaya nanti persepsi orang lain tersebut bisa kita arahkan ke sesuai dengan keahlian kita ataupun minat dan bakat kita. Yang kedua itu relasi yang lebih luas. Nah, dengan personal branding, relasi kita akan lebih bertambah. Karena kenapa? Karena kita sedang melakukan personal branding, berarti kita mempromosikan diri kita ke banyak orang. Nanti sesuai hal tersebut, relasi tersebut akan mudah untuk kita bangun gitu. Nah, yang ketiga itu membangun kepercayaan. Nah, tentunya kepercayaan diri kita itu akan lebih meningkat gitu. Karena apa? Karena dengan personal branding, karena ketika kalian dikenal oleh banyak orang, dipersepsikan oleh banyak orang, kita akan lebih percaya diri ketika tampil ataupun ketika berhadapan dengan orang lain gitu.
Nah, dan yang keempat, memudahkan dalam karir. Nah, tentunya seperti tadi yang saya bilang, ketika seorang HRD melakukan rekrutmen itu mempertimbangkan bagaimana akun media sosial calon karyawan tersebut. Nah, jadi dalam kita melakukan personal branding itu bisa dijadikan sebagai penunjang dalam mengembangkan karir kita ataupun mencari pekerjaan gitu. Dan yang terakhir yaitu belajar. Nah, manfaat dari personal branding ini yaitu kalian akan terus belajar bagaimana mengembangkan bakat-bakat dari dalam diri kalian ataupun keahlian dari diri kalian gitu. Nah, jadi manfaat personal branding ini sangat banyak banget. Nah, oleh karena itu saya rasa kalian harus lebih bagaimana sih meningkatkan personal branding kalian mulai dari sekarang gitu. Oke, berikut tips membentuk personal branding di media sosial. Yang pertama yaitu aware terhadap diri kamu sendiri. Kalian harus sadar terlebih dahulu terhadap diri kalian sendiri. Sadar seperti apa? Seperti halnya kalian memiliki minat, bakat ataupun keahlian tertentu, kalian harus tonjolkan di personal branding kalian. Nah, yang kedua yaitu bertindak. Nah, setelah kalian aware yaitu kalian bertindak. Bagaimana bertindaknya? Kalian harus merapikan profil dari akun media sosial, user interface-nya. Ketika orang lain melihat akun media sosial kalian, itu orang lain tersebut akan merasa melihat rapi gitu terlihatannya. Oh, ini orang rapi, berarti sikapnya juga ataupun kepribadiannya juga rapi. Jadi akan menggambarkan hal tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu tunjukkan bakat dan kemampuan seperti halnya nomor 1 gitu. Nah, jadi bakat dan kemampuan kalian itu harus ditunjukkan di akun media sosial kalian. Seperti halnya kalian bakat ataupun memiliki kemampuan di bidang desain grafis. Nah, di postingan kalian share ataupun membagikan ke postingan seperti halnya membuat tips dan trik cara desain grafis ataupun membuat ilustrasi desain grafis yang baik gitu. Nah, seperti halnya itu. Nah, dan yang terakhir yaitu konsisten dan berkembang. Nah, ketika kalian ingin membangun ataupun sedang membangun personal branding di media sosial, kalian harus konsisten dan terus berkembang ya. Jangan sampai kekonsistenan tersebut terkalahkan dengan hal-hal lain. Kalian harus konsisten dan juga terus berkembang gitu. Bagaimana setiap langkah-langkah yang kita lakukan itu seperti apa, kita harus memperbaiki kembali lagi ya. Nah, itulah cara personal branding di media sosial. Nah, di video selanjutnya mungkin saya akan membagikan tips dan trik bagaimana sih cara merapikan ataupun membuat postingan yang baik ataupun yang rapih gitu di profil media sosial kalian. Nah, jika kalian ingin merequest video yang lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Dan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.